Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Dan seperti biasa, hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku di malam tahun baruan tanggal 31 Desember 2023. Dan meskipun lambat, aku bakal ucapin selamat tahun baru 2024. Semoga apa yang kita inginkan di tahun 2024 ini segera tercapai ya bun. Dan tahun kemarin kalau masih banyak buruk-buruknya ya, semoga tahun ini bisa dirubah ya, jadi lebih baik lagi. Jadi ceritanya malam ini aku dan suami tuh mau keluar ya bun. Ini tuh kalau nggak salah sekitaran jam 8-an ya. Nah, untuk niat awal aku keluar ini aku mau nyari beras. Yang pertama tadi aku udah ke Alfamidi buat nyari beras. Ternyata untuk stok beras di Alfamidi tuh udah kosong ya bun. Jadi malam tahun baru ini tuh aku emang udah kehabisan beras, sama sekali nggak punya stok ya bun. Jadi karena di Alfamidi habis, jadi aku mau beli di kampung sebelah gitu ya. Nah pas di perjalanan tadi aku ngelihat salah satu penjual frozen food itu buka, dan kebetulan masih ada pembelinya juga, jadi aku mampir aja gitu. Nah di sini aku mau beli sosis 1 bungkus aja, dan aku tadi nyari bakso sapi ya. Soalnya yang pertama aku ambil itu bakso ikan, karena aku nggak terlalu suka ya bun sama bakso ikan, jadi aku nyarinya bakso sapi aja. Terus kalian juga aku mau beli tusuk satenya, dan untuk totalannya semua itu kalau nggak salah 51.000 ya bun. Jadi aku mampir ke salah satu frozen food ini juga nggak ada rencana sama sekali. Ini tuh cuma numpang lewat aja, kebetulan aku lihat buka, jadi aku mampir aja gitu. Soalnya untuk malam tahun baruan ini aku emang nggak ada rencana mau buat apa-apa. Ada sih rencananya mau bikin nasi kuning, cuman karena suami aku tuh pulangnya lambat ya, jadi batal deh gitu untuk buat nasi kuningnya, karena udah malam banget gitu, nggak mungkin kan aku masak nasi kuning malam-malam. Nah kebetulan juga di samping penjual frozen food itu ada yang jual beras, jadi suami aku mampir aja buat beli beras di situ. Untuk berasnya aku beli yang 5 kilo aja, kalau nggak salah harganya 70.000. Sebelum pulang ini aku mau mampir ke BNS yang dekat dengan pom bensin, karena kebetulan kan lagi ngisi bensin ya bun, jadi aku mampir aja ke BNS. Jadi ceritanya di BNS ini aku mau nyari apa ya, sambal ekstra pedas gitu, tapi yang kemasan pouch, tapi aku cari-cari kayaknya stoknya itu udah pada habis ya. Jadi untuk di BNS aku sama sekali nggak beli apa-apa. Nah berhubung di BNS nggak ada, jadi aku beli sambalnya itu di warung dekat rumah aja. Aku beli sambal botol, dan aku juga nyari-nyari kacang asin gitu ya, tapi nggak ada yang jual, jadi aku cuman beli sambal botolan aja. Nah singkat cerita ini aku udah nyampe di rumah, dan tadi aku juga udah selesai ngulek cabai ya bun. Dan kalian tahu untuk sambal botol yang aku ambil itu ternyata yang ekstrim pedas ya bun, bukan yang ekstra pedas. Dan aku pikir untuk sambal botolnya itu kan ya cuman tulisannya aja gitu ya ekstrim pedas, biasanya nggak pedas sama sekali. Jadi aku tambahin sama cabai ulek gitu ya bun. Untuk cabenya juga nggak terlalu banyak sih aku pakainya. Nah ini untuk sosisnya tadi pas nyampe di rumah udah aku rendam juga ya dengan air mengalir. Untuk baksonya juga ini udah aku rendam, soalnya baksonya tadi itu emang masih bener-bener beku gitu, jadi kalau ditusuk pakai tusuk sate baksonya itu jadi pecah-pecah gitu bun. Untuk bumbu olesannya aku cuman pakai cabai rawit, terus aku tambahin juga sambal ekstrim pedas, dan aku tambahin kecap. Untuk rasanya itu aku tambahin garam, ajinomoto, sama gula sedikit. Untuk bumbu olesannya ini lebih baiknya ya, atau lebih bagusnya itu ditambahin dengan kacang asin ya bun, yang udah diulek halus, tapi berhubung aku nggak dapat jadi di skip aja. Nah tujuan aku tambahin kacang itu biar pas dibakar itu kayak ada aroma satenya ya bun. Soalnya aku tuh dulu pernah jualan bakso bakar juga, dan alhamdulillah banyak yang suka sama bumbu bakar aku. Jadi dulu itu aku sempat jualan bakso bakar juga, itu masih baru-baru nikah ya, kalau nggak salah baru 2 minggu nikah.
Tapi aku jualnya itu juga belum sempat 1 minggu, udah ada gempa ya di tahun 2018 yang lalu ya bun. Dan semenjak gempa itu aku udah nggak jualan lagi karena sekarang aku juga udah punya anak. Kalau dulu waktu jualan kan masih pengantin baru gitu ya bun, pengantin baru tapi udah dapat musibah gempa gitu. Nah kali ini aku tahun barunya di rumah aja. Kalau teman-teman kemarin tahun barunya di mana sih? Pasti jalan-jalan ya bun. Kalau aku tahun barunya cukup di depan rumah aja sambil bikin acara kecil-kecilan, contohnya bakar-bakar bakso dan sosis ya bun. Nah kali ini aku bakar-bakarnya itu di bawah pohon gersen. Terus di pohon ini kan ada tempat nyantai juga, jadi ya makin menikmati suasana tahun barunya. Jadi pas aku bakar ini emang belum jam 12 ya bun, aku bakarnya itu sekitaran jam 10. Soalnya kalau harus nunggu jam 12 itu keburu lapar ya, keburu ngantuk juga. Seperti inilah ya bun kegiatan aku setiap tahun baru. Jadi bikin acara kecil-kecilan di depan rumah. Kalau sekarang kan udah nikah ya, udah punya anak juga, jadi tahun barunya itu ya kebanyakan di rumah aja. Aku tuh semenjak nikah dan punya anak nggak pernah lagi ya tahun barunya itu di luar sambil jalan-jalan, itu udah nggak pernah. Nah di sini aku juga lagi putarin musik ya bun, jadi biar makin afdol aja untuk tahun barunya. Jadi meskipun di rumah aku harus membangun suasana tahun baru yang bagus juga ya untuk diriku sendiri dan keluargaku. Nah ini aku bakar-bakarnya itu sama suami, anak sama adik aku juga. Dan kalian tahu untuk bumbu olesan aku tuh bener-bener pedes banget. Sampai-sampai suami aku tuh udah kayak nggak mau lagi ya bun untuk makan sambelnya, karena emang sepedes itu. Dan aku juga nggak tahu kalau sambal ekstrim pedas ini tuh bener-bener pedes. Jadi aku tambahin cabai lagi. Tapi kalau menurut aku ya, mulut aku kan emang pedes, jadi ya biasa aja ya. Emang pedes sih, tapi kayaknya kalau nggak pedes-pedes itu kayaknya kurang gitu untuk bakso bakar. Nah singkat cerita ini tuh udah jam 12 teng, ini udah mulai ya kembang api dinyalakan. Tapi sayangnya aku tuh keluar pas kembang apinya itu udah tinggal dikit. Sebenarnya masih ada sih, cuman udah kepele gitu ya sama pohon-pohon yang ada di belakang rumah aku, jadi nggak kelihatan untuk suasana kembang apinya. Terus lanjut di keesokan paginya, ini tuh vlog pertama yang aku tag di tanggal 1 Januari 2024. Jadi selesai tahun baru itu aku tidurnya kalau nggak salah jam 2:30 ya bun. Dan aku pikir aku tuh bakal bangunnya kesiangan, tapi ya emang udah biasa bangun pagi juga. Paling ya sesiang-siangnya aku bangun itu sekitaran jam 7 atau jam 6:30. Jarang banget aku tuh bangun siang itu jam 8. Ya bangun dari tempat tidurnya kali ya jam 8. Tapi kalau untuk bangunnya itu meleknya itu ya selambat-lambatnya paling jam 7 gitu ya bun. Nah ini aku disambut dengan cucian piring yang lumayan banyak banget ya bun. Jadi semalam itu kan aku sempat bakar-bakar, terus aku bikin-bikin sambal juga. Jadi itu butuh banyak banget tempat ya bun. Dan semalam itu aku juga nggak sempat buat nyuci piring. Ya kali aja gitu ya bun, tahun baru aku mau nyuci piring, jadi untuk piringnya itu aku tunda sampai ke besokan paginya. Dan pagi ini aku juga udah keluarin ikan ya dari freezer, udah aku cairin juga, karena rencananya untuk pagi ini aku bakal masak nasi kuning. Tapi untuk videonya nggak aku sambung ya di video ini, soalnya durasinya itu udah kepanjangan banget. Jadi untuk videonya nanti aku bakal bikin video baru ya bun, jadi ditungguin aja gitu untuk video aku buat nasi kuning. Karena kemarin kan gak sempat ya buat nasi kuning untuk malam tahun barunya, jadi sempatnya itu pas di tanggal 1 Januarinya. Jadi pagi ini aku mau nyuci piring dulu ya, dan sekaligus juga aku mau beres-beres dapur. Cuman untuk videonya itu kepotong, nanti aku sambung di video aku selanjutnya. Dan untuk keadaan dapur aku pagi ini emang berantakan banget ya, kurang nyaman aja gitu kalau aku pakai masak. Dan keadaan dapur aku tuh masih dalam keadaan kotor. Aku tuh kurang suka juga, jadi meskipun aku kerja 2 kali ya nggak apa-apa ya, yang penting aku tuh bisa enakan masaknya juga, bisa happy. Karena kalau masak dengan keadaan dapur yang super berantakan itu pasti nggak happy, bawaannya itu kayak males gitu ya, mau ngapa-ngapain itu banyak banget barang-barang piring-piring kotor gitu. Terus di sini aku mau lanjut aja ya buat nyuci kain-kain lap aku. Jadi aku tuh pakai kain-kain bekas ya buat ngelap-lap meja, soalnya
aku tuh punya ya serbet juga untuk lap-lap meja, tapi setiap kali aku cuci pasti kainnya itu udah buluk-buluk ya bun, jadi kurang nyaman aja gitu untuk aku pakainya. Makanya ada pakaian bekas, jadi aku gunting-gunting dan aku pilih kain-kainnya itu yang bagus ya, yang nyerap minyak, yang bagus aja gitu buat dipakai ngelap. Dan gak terasa ini udah hampir di penghujung video. Kalau begitu sampai sini aja dulu video aku, sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum.